ya anak-anak. Oke, pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi, Pak. Ya, Kak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik. Baik ya? Baik. Ya, baik. Satu itu buah karunia dari Tuhan. Dan selalu kita syukuri ya. Di tengah kondisi yang ada seperti ini, kita diberikan kesehatan, kelonggaran untuk bisa mengikuti diskon program PLS ya. Yang hari ini diagendakan yaitu materi pendidikan konseling. Ya. Sebelumnya anak-anak sekalian untuk kelas B mungkin sudah tidak begitu asing dengan saya karena sudah bersama selama ini sebagai wali kelasnya. Tapi untuk kelas yang lain anak-anak sekalian, ya. Kenalkan saya Heri Susilo, guru BK SMP ini yang nanti insya Allah akan mengampu kalian di kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Ya. Jadi untuk 7A sampai 7D nanti guru BK-nya adalah Pak Hersus ya. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Belum masuk ya. Pak. Selamat pagi, saudara. Selanjutnya anak-anak sekalian, materi tentang kebekaan itu banyak sekali nantinya ya. Yang salah satu diantaranya mungkin nanti Pak Herus akan secara global akan saya sampaikan pada kalian semua untuk ya biar mengenal ya. Terutama tentang materi yang sudah disepakati bersama antara guru sebagai materi yaitu cara bantu deh. Ya. Hah? Kok kira nih, caranya piye urung ngerti. Wis tapi suaranya terlalu halus. Iya, yang bengok-bengok apa piye ya? Maksudnya di sini ada, cuma ketika saya buka sini kan preso anak gitu. Iki ya, MPLS. Ini nek anak masuk ya, aku mengizinkan mereka masuk. Harus buka lagi juga. Kan dia masuk baru masuk. Iya. Iya maksudnya itu kan ada nanti saya masih sekitar 20-an.
guru salah masuk ini. Ora loh, kelas. Tapi kan masih kurang 25. Terus tampilannya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Kak. Nanti akan ini ya anak kalian sambil Nggak kedengeran ngomong soalnya di dalam sini. Hah? Ini ya. Suaranya kurang keras ya, Pak Ersus ya. Enggak, Pak. Jelas, Pak. Pak. Enggak. Enggak. Jelas? Jelas ya? Jelas. Oke anak-anak, tentang tata krama dan tata tertib sekolah ya. Ini tentu sudah menjadi kewajiban kita, kewajiban kalian semua bahwa ketika kita masuk dalam sebuah institusi, sebuah wadah, kan ada aturan etika yang harus kita terapkan. Masuk di gitu ya. Tuh. Ya. Ada beberapa nilai-nilai yang ada di dalamnya, antara lain nilai ketakwaan, ada sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, ya, dan lain-lain. Keamanan termasuk kerapian, yang semua itu di dalam rangka mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar. Sama secara internal di dalam SMN 19-nya tentunya tujuan akhirnya adalah bagaimana itu semua mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar. Analoginya ketika ada unsur di dalam SMN 19 ini yang melanggar aturan itu, berarti ya tidak mendukung proses belajar mengajar ya. Contohnya banyak misalnya kedisiplinan, sopan, kurang dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian anak-anak sekalian ya di sini ada nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan keagamaan ya. Nanti kalian ada beberapa kegiatan keagamaan, agama masing-masing nanti akan ada aturannya di sana. Kemudian kegiatan ibadah di sekolah juga ketika itu sudah normal kondisinya, sudah tidak ada wabah ini, insya Allah nanti semua akan kembali seperti semula ya. Artinya unsur-unsur namanya aturan-aturan itu harus dijalani. Kalau sekarang ya menyesuaikan, karena dalam hal ini di masa pandemi tentunya kalian ya dengan segala keadaan ya, itu ada adikmu ya yang nyanyi ya di belakang ya. Oke anak-anak kalian, kemudian ketentuan kedisiplinan ya, ini ketika nanti dalam proses pembelajaran sudah aktif, kalian diharapkan berangkat betul
45 ya. Kemudian ketika ada yang belum datang, ada kelas atau guru kelas yang memberitahukan kepada guru PPR. Karena Pak Guru itu terkadang ada tugas di atasan. Kemudian tentang pesan dan dalam kelas saat pelajaran berlangsung otomatis itu tidak diperkenankan ya. Tapi untuk saat-saat tertentu mungkin minum bagi anak-anak tertentu yang memang di situ dalam kondisi untuk treatment dalam ya kan saya izin kemudian ketika masalah keamanan itu jika kalian mau keluar ya ke lapangan ya ke lab IPA, lab TK, upacara ya ini tentang di keamanan. Ada beberapa izin, ketentuan izin ya selama jam belajar dilarang ke KS terbut nanti lain tanpa izin. Jika kalian sakit atau pada izin ya. Kedengeran Pak. Halo. Beresek Pak, beresek. Suaranya kurang jelas. Pak, suaranya sambil dibaca itu ya, Pak. karena kalian kayak atau masalah absensi ini kalian belajar di kelas harus ada pemberitahuan ya jika sakit ada surat keterangan dari dokter ada yang jelas Beresek Pak. Rebut Pak suaranya. Suaranya pelan Pak. Yang lain dimatikan dulu suaranya. Suaranya yang lain dimatikan dulu. Yang kemeresek itu yang lain. Ya. Iya, coba untuk dulu. Yang lain suaranya dimatikan dulu. Nanti Ya. Dinda. Sudah dilanjut. Gimana? Sudah bisa dilanjut. Ya. Ya. Lanjut Pak. Bisa Pak, bisa. Oke, dilanjut. Itu secara global. Nanti kalian juga bisa baca dan insya Allah akan di-share juga. Itu ada upacara bendera di sana juga merupakan kewajiban ya. Coba yang kira-kira nggak berkepentingan untuk ngobrol ya dan apa ya itu di mute ya di nonaktifkan dulu untuk suara yang ada di HP atau di laptopmu ya biar mendengar aja fokusnya. Gitu ya. Ada upacara bendera, kewajiban-kewajiban untuk hari Senin dan hari-hari besar nasional itu juga harus diikuti. Kemudian upacara bendera yang seragamnya itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dari sekolah dan itu juga harus diikuti. Ya, mengenai waktu juga di sana sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai sopan santun dalam pergaulan ya. Ini anak-anak sekalian yang mungkin mengenai perilaku ya sopan santun. Ini orientasi bagi kita semua, bagi kalian ya. Antara lain bagaimana ketika pagi kalian bertemu dengan siapapun ya yang ada di sekolah ini ada kepala sekolah, ada guru, karyawan ya, ada sesama teman itu biasakan mengucapkan salam ya.
Kemudian hormat dan patuh kepada kepala sekolah, guru, karyawan, ya. Kemudian menjaga nama baik sekolah, ya. Caranya gimana? Ya, insya Allah itu aturan sopan santun itu tidak harus tertulis, tapi kita bisa berperilaku, ya. Sekiranya ketika saya memakai baju, saya keluarkan bajunya misalnya di luar celana, itu sopan enggak misalnya, ya. Itu juga otomatis nanti nama baik sekolah kita akan terjaga. Kemudian saling menghormati dan menyayangi sama siswa, menyampaikan pendapat, saran, usul. Ini juga bagian dari sopan santun, ya. Bagaimana kita membiasakan ucap terima kasih, bagaimana kita mengakui kesalahan dan berani minta maaf, ya, apabila berbuat salah, ya. Terkadang tidak harus salah pun boleh minta maaf, apalagi ketika kita merasa salah, ya. Kemudian berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, ya. Walaupun ini juga lihat situasi dan kondisinya, ya. Artinya apa? Ya menyesuaikan. Ketika memang ditanya dari yang seharusnya memberikan informasi apa adanya, ya dijawab saja. Kemudian bahasa yang baik, benar, beradab dalam pergaulan itu juga merupakan bagian dari etika bergaul atau sopan santun, ya. Kemudian tidak membuat keributan, kegaduhan, berbicara terlalu keras yang bisa mengganggu orang lain. Ini juga sopan santun, ya, nilai-nilai kesopanan. Kemudian mengenai pakaian dan penampilan, ini kalian bisa saksikan di sana, ya. Untuk hari Senin OSIS putih biru, kemudian atributnya juga lengkap, ya, ada dasi, sepatunya hitam, ya, ini harus hitam. Kemudian topi, ya, topi. Beberapa kejadian ketika topinya tertukar dengan kakakmu yang ada di sekolah lain, itu nanti akan bisa dilihat, ya. Topi sesuai dengan yang ada di SMP 19 tentunya ada name-nya, ya. Kemudian batik identitasnya, ya, seperti ini, ya. Mungkin ini kalian berproses untuk pembelian seragam, ya. Nanti kemudian bawahannya biru juga bagian dari seragam. Untuk hari Rabu ada kotak-kotak seperti ini, ya. Itu siapa, Pak? Oh, ya. Itu pengurus OSIS, ya. Kemudian untuk hari Rabu, hari Kamis itu ada batik, ya, Semarangan, ya. Ini ada bawahnya putih, atasnya batik seperti ini, ya. Semarangan. Kemudian warnanya untuk hari Kamis ketika aturan itu seperti selama ini adalah bebas, jadi boleh kalian memakai sepatu bebas. Halo. Hai. Halo. Terdengar, ya? Pak. Terdengar, ya, suara Persus, ya? Iya, Pak. Ya. Untuk hari Kamis, setelah itu hari Jumatnya anak-anak kalian memakai seragam pramuka lengkap, ya. Apalagi nanti kalau ada kegiatan kepramukaan, seragam yang lengkap itu seperti apa ditunjukkan di sini. Ada topi, ada hasduk, ya, ini, ya, dan sebagainya. Untuk olahraga nanti kaosnya juga dari sekolahan. Tidak harus seperti ini, tapi warnanya akan sama, mungkin beda, tapi untuk satu angkatan biasanya warnanya sama. Begitu anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya adalah mengenai perhiasan rambut dan kuku, ya. Ini yang nggak boleh ada. Ini beberapa aturan-aturan yang misalnya siswa putra tidak diperkenankan memakai perhiasan apapun kecuali jam tangan. Memang ada, Pak, laki-laki yang pakai anting, bisa jadi.
Ya, tapi itu enggak boleh ya. Hanya bolehnya jam tangan dan itu pun jam tangan yang nggak usah mahal-mahal lah, biasa aja ya. Kemudian untuk putri tidak memakai gelang kecuali jam tangan dan perhiasan lain ya. Tidak boleh berlebihan. Oke. Rambut putri ditata rapi yang tidak memakai itu. Kemudian harus kelihatan. Untuk siswa cowok kayaknya ya rambutnya ini yang biasanya agak harus kesiswaan atau guru lainnya tinggi gitu ya, karena berbagai macam gaya rambut banyak di luaran sana. Tapi untuk ketika tatap muka nanti bisa berjalan, pembelajaran sudah berjalan, kalian harus ya tertib, ya harus difoto rapi di depan ya. Kemudian tidak boleh Ya, Pak. pikir tato gitu atau model-model lain ya. Kuku juga nggak boleh panjang ya, dicat dan sebagainya, dicat di blok gitu atau disambung itu yang keren ya, tapi tidak untuk ditiru ya. Artinya ini ada saatnya lah nanti ketika kalian mungkin jadi selebritis boleh. Tapi untuk saat ini belum boleh begitu ya. Begitu ya. Nah, yang kayak Iya, gini Pak. nih, ini kayaknya lebih ya untuk cowok. Kemudian pelanggaran dan larangan ya, pelanggaran ringan segala perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan ya. Ada klasifikasi di sini untuk pelanggaran ringan, pelanggaran nanti sedang, nggak ada pelanggaran berat ya. Mengenai rinciannya juga ada tersendiri ya. Ini untuk pelanggaran sedang ya. Untuk sedang itu gini, bisa kalian data ini ada beberapa buat sepeda motor Pak ya, punya bapaknya ya di. Apa itu apa, Pak? Halo, jangan ngeblok CP. Kelihatan nih ya. Untuk pelanggaran dan kemudian ada pelanggaran berat. Ada juga sanksi. Oh ya, mengenai pelanggaran anak-anak sekalian, pelanggaran tindakan kekerasan. Saya gambarkan di sini ada sebuah terkaitan ya. Misalnya kalian punya pelanggaran. Pak, suaranya pelan. Suaranya pelan atau kurang keras ya? Ya. Kalau sekarang Kurang keras. sudah kurang keras ya. Begini sudah cukup jelas? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. ini Pak Yesus kasih gambaran ya. Ketika ada di antara kalian melakukan pelanggaran sedang tapi bisa jadi berat loh. Gimana itu Pak? Pelanggaran sedang itu dicontohkan di misalnya kelakuan yang tidak sopan ya. Misalnya memanggil teman dengan julukan atau panggilan-panggilan yang tidak disukai ya. Itu pelanggaran ya istilahnya ringan ya. Kemudian kalau sudah menyangkut apa namanya pelanggaran yang sedang ya, misalnya di situ sudah ada ke arah menghina guru ya, misalnya menghina katakanlah orang tua ya, itu juga yang tadinya pelanggaran ringan menjadi pelanggaran sedang ya. Dan bisa menjadi berat ketika mungkin yang dihina ya, yang orang tuanya dihina itu akhirnya ini membalas dengan tindakan kekerasan gitu, dibalang karo kulkas, dilempar pakai kursi misalnya ya, atau memukul ya, itu kan rentetan atau alur ketika sebenarnya pelanggaran sedang itu bisa berpotensi itu menjadi pelanggaran yang berat dan resiko atau sanksinya ada sendiri ya. Tapi insya Allah kalau di BK nanti orientasinya bagaimana kita menjaga ya, artinya menjaga, nggak usah bicara sanksi lah, bila perlu jangan
melakukan pelanggaran berat ya, karena pelanggaran berat itu ya nanti akan ada surat peringatan ya. Pelanggaran sekali itu ada surat peringatan sekali. Diikuti, tidak boleh melanggar lagi. Ketika melanggar berat lagi, itu diberikan peringatan kedua yang disertai peringatan untuk ketika pelanggaran itu dilakukan lagi, kalian diberi rekomendasi untuk tidak di sekolah ini ya, itu sebuah ketentuan. Tapi anak-anak kan jangan galau ya, jangan risau. Saya pikir tidak sampai ke sana ya, dan kita harus usaha tidak sampai melakukan pelanggaran berat. Contoh nyata ketika kalian merasa dihina atau diejek oleh teman, ya nggak usah kemudian membalas ya. Mungkin dilaporkan kepada Bapak Guru, wali kelas, guru siapapun guru yang ada di situ ya, guru BK juga oke, selalu siap mendampingi kalian sehingga nanti tidak akan berlarut-larut ya persoalan itu, terselesaikan dengan baik. Begitu ya. Itu mengenai sanksinya. Kemudian tindak lanjutnya ini seperti ya, ketika surat peringatan satu ditindaklanjuti oleh orang tua atau wali siswa membuat pernyataan tidak akan mengulang dan bersedia mengundurkan diri apabila dapat SP keduanya ya. Kemudian kedua ditindaklanjuti oleh orang tua siswa dan atau wali ya, itu untuk membuat pernyataan pengunduran diri. Ya. Kira-kira begitu anak-anak sekalian untuk mengenai, tapi sekali lagi ini saya kira kita tidak ke sana lah. Ya. Jangan sampai kita ke sana. Ya, amin. Dengan ketika kita mengikuti aturan yang ada, ketika kita sabar untuk walaupun mungkin ada kasus pembulian dan sebagainya, prosedurnya itu ada ya. Misalnya melaporkan pada guru, pada wali kelas, pada guru pembimbing, insya Allah Pak Yesus akan siap mendampingi kalian ya, biar tidak berlarut-larut. Itu, terima kasih. Asbar? Oh, oke. Oke, anak-anak sekalian. Belum ya, maksudnya masih. Untuk materi lain ya, ada bagaimana tentang teknik belajar nanti tentu akan di-share. Kadang kita ya untuk seperti ini ya, maksimalkan diri walaupun dari berbagai yang ada ini masih ya tentu banyak kekurangan, kita evaluasi bersama nanti sambil jalan ya, istilahnya sambil jalan kita evaluasi bersama untuk yang terbaik. Dan pesan dari Pak Yesus ya ikuti terus informasi-informasi dari wali kelas dari sekolah sehingga Ya, Pak. Sehingga nantinya kalian akan mendapatkan informasi ya, khusus untuk bimbingan konseling. Pak Yesus insya Allah nanti akan mendampingi kalian untuk semester ini, semester ke depan mungkin ya, walaupun agak mengalami kendala lah ketika bahasa-bahasa konseling itu diaplikasikan kepada media online seperti ini. Kalau ketemu langsung kan bisa mengetahui Rifat secara langsung, misalnya senyumnya gimana, mic-nya gimana, gestur tubuhnya gimana ya, atau Nazwa ya yang dengan kacamatanya itu terkadang harus duduk di depan ya, karena kalau di belakang mungkin kurang jelas ya.
memang untuk manajemen wabah ini anak-anak sekalian, untuk manajemen wabah ini belum ada yang baku ya. Artinya apa? Ya kita mau menyesuaikan ya. Kalian menyesuaikan. Nanti akan banyak hal di mana kita memang tuntutan ya. Kalau dalam bimbingan konseling ini namanya layanan responsif ya, layanan responsif. Jadi menyikapi keadaan kondisi situasi di luar kita yang seperti ini ya, kita harus bagaimana? Ya harus salah satunya lah aktif komunikasi di grup ya, kita bikin link baru untuk kegiatan pembelajaran, kalian juga harus mengikuti ya. Itu dengan ada etika yang akan tentunya akan dipandu lah, nanti akan harus pandu untuk mengenai etika berkomunikasi, untuk materi-materinya akan disampaikan pada begitu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ada yang ingin Tidak menanya? ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Suara yang masih kurang jelas dan sebagainya ya. Nanti